Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya bersih. Nah, harus gini ya kalian. Setiap pembelajaran itu harus keadaan kelasnya itu harus bersih. Dan kalian juga harus disiplin untuk segera masuk sebelum guru datang. Nah, masih semangat tidak? Oke. Bagaimana kabarnya untuk hari ini dan di jam sekarang, jam siang? Baik. Orang tua kabar di rumah gimana? Sehat. Alhamdulillah kalau begitu ya. Mari sama-sama kita berdoa untuk keluarga kita yang jika ada yang sedang sakit maupun teman-teman kita. Oke, seperti biasa untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa nanti mulai. Berdoa selesai. Lanjut, kita akan cek dulu kehadiran. Kehadiran. Adam, Aldi, oke, Ceng Dipa, Rian, Depi Nopita, Diki Antoni, Puji, Iksan, Jimat, Emropi, Neng Jihan, Rasya, Raja, Raja Hadian, Rismawanti, Sakila, Chelsea, Silpa, Siti Leni, Siti Puspita, Somad, Wina, Witri, Yani, Yurin, Jenal Arif, Reja Pandi, Cep Ilham, Rio. Oke. Hari ini kita akan menjelaskan atau akan belajar mengenai Google Profile Business. Ada yang pernah mendengar tidak tentang Google Profile Business? Pernah. Seperti apa kira-kira? Apa itu Google Profile Business? Bentuknya seperti apa? Seperti di gambar. Kalau ini logo ya, logo dari Google Profile Business. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang Google Profile Business dari segi definisi, fungsi, manfaat, sama relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu saya mau tahu dulu nih, ketika kalian mencari suatu tempat atau toko itu suka mencari di mana? Google Map. Apa yang kalian lihat di situ? Gak maksudnya kalau Anda mau ke toko A itu kan ada muncul tuh daftar si tokonya. Nah, mau ke toko A atau B atau C itu dilihat dari apa? Dari rute. Berarti rute yang paling dekat. Terus dilihat dari apa lagi? Rating. Nah, itu bisa mempengaruhi
calon konsumen sebelum masuk ke toko kita, baik itu secara langsung, direct maupun secara online lewat WhatsApp maupun Messenger. Tuh, yang kedua, bagaimana cara kalian memastikan sebuah bisnis itu terpercaya sebelum membeli dari toko tersebut? Ada apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhinya? Dilihat dari Rating, oke. Terus apa? Ulasan, oke. Itu salah satu faktor. Terus ada lagi apa kira-kira? dilihat dari bentuk produknya. Bentuk produk menarik atau tidak, ya. Nah, kemarin kan ini pelajaran ini akan saling terhubung dengan baik itu pelajaran yang lain, salah satunya di kewirausahaan, di mana kalian kan membuat suatu produk nih. Nah, di situ ditugaskan kalian untuk membuat produk itu menarik, semenarik mungkin dibuatnya. Nah, relevansinya dengan materi ini yaitu kita harus menampilkan produk itu semenarik mungkin supaya calon pembeli bisa datang kepada kita. Gitu ya. Terus ada apa lagi? Kira-kira kalau kita contoh, jangan di Google Business, kita di Marketplace. Kalau belanja itu lihat apa saja? Dari harga. Dari harga, oke. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ya. Sekarang misalnya kalian mempunyai suatu usaha, apakah kalian mau didaftarkan di Google Profil Bisnis atau tidak? Mau. Alasannya? Untuk mempromosikan produk yang kita punya. Oke. Sebelum masuk ke materi utama, dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalian itu mampu mendefinisikan pengertian daripada Google Profil Bisnis. Yang kedua, itu kalian mampu menganalisa manfaat apa saja yang dihasilkan dari Google Profil Bisnis. Yang ketiga, mengetahui fungsi dari Google Profil Bisnis. Yang keempat, mengaitkannya atau relevansi tidak Google Profil Bisnis ini ketika dijalankan di kita, di daerah kita untuk mempromosikan produk kita. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu untuk membuat atau mendemonstrasikan secara langsung dari awal pendaftaran sampai mengisi data-data yang dibutuhkan di Google Profil Bisnis. Lanjut. Nah, secara definisi, kira-kira kalian sudah ada yang tahu? Tahu tidak? Apa itu Google Profil Bisnis? Kalau dilihat dari pertanyaan yang saya lontarkan, dilihat dari contoh, dilihat dari tujuan pembelajaran barusan, kira-kira apa yang kepikir di benak kalian untuk mendefinisikan Google Profil Bisnis tersebut? Oke, ada yang mau jawab? Nah, untuk definisinya itu merupakan sebuah platform dari Google yang gratis bisa kita gunakan, yang memungkinkan usaha kita, baik usaha individu, usaha kelompok, organisasi maupun lembaga, itu ditampilkan di hasil pencarian atau Google Maps. Nah, ini selain usaha, itu contoh ini kan sekolah ini sebagai lembaga. Kira-kira lembaga ini perlu tidak adanya rute? Kalau contoh ada dinas nih dari Garut mau ke sini, kalau tidak ada Google Map, kira-kira nyasar tidak? Kalau tidak bertanya tuh dinas, nyasar. Berarti harus wajib dong. Wajib. Nah itu, selain usaha, lembaga juga wajib mempunyai atau daftar di Google Profil Bisnis supaya bisa ditemukan, lebih mudah ditemukan oleh orang yang mau menuju ke lokasi kita.
Lanjut, secara fungsi. Kira-kira dari penjelasan tadi ada yang kebayang fungsinya itu untuk apa? Tadi kan sudah diutarakan tuh beberapa contoh ketika kalian mau membeli suatu produk itu harus dilihat apanya. Tadi kan ada yang bilang jarak, terus harga, terus rating. Nah, sekarang ada bayangan tidak untuk dari fungsi ini? Saya analogikan, sebelumnya toko kita itu offline, katakanlah siapa yang punya bengkel di sini? Kemarin saya lihat ada di pamflet. Kamu ya, apaan? Bengkel itu offline pertama. Nah, kita ketika didaftarkan di Google Profil Bisnis atau di Google Map itu bisa diakses lewat online. Nah, itu perpindahan dari offline ke online itu apa kira-kira? Identitas ya, bisa disebut identitas karena pertama dari offline ke online. Yang awalnya identitasnya cuma offline atau lokal, nah ketika di online kan itu bisa dijangkau. Jadi identitas digital itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 6 loh fungsinya. Coba mau saya tunjukkan langsung. Oke. Meningkatkan visibilitas. Apa itu meningkatkan visibilitas? Meningkatkan visibilitas itu yaitu memudahkan kita sebagai pengguna atau calon customer itu menjangkau toko tersebut. Baik secara offline lewat rute yang sudah disediakan maupun secara online, tinggal ketik aja di Google pencarian itu akan muncul. Secara dari sisi pemilik usaha kita juga mempunyai fungsi dalam visibilitas ini yaitu mudah menjangkau calon customer, baik itu customer lokal. Kalau bengkel itu contoh bengkel biasanya itu yang tahu itu cuma satu desa. Dengan adanya Google Profil Bisnis ini minimal satu kecamatan itu tahu bengkel kalian. Itu secara dari poin meningkatkan visibilitas. Yang ketiga, menyediakan informasi secara lengkap. Nah, di Google Profil Bisnis itu ada banyak informasi yang bisa kalian tuangkan. Salah satunya apa? Coba. Masa punya bisnis tidak punya nama? Nama yang pertama, nama itu bisa dimasukkan sebagai informasi. Yang kedua, tadi kalau sekolah ini punya apa? Sebutnya. Kalau rute ke sini, alamat. Yang ketiga, tadi kan kalau offline itu datang langsung ke toko. Kalau online nggak perlu datang, tinggal menghubungi, berarti mempunyai nomor telepon atau kontak. Terus ada apa lagi? Ada yang bilang kalau mau membeli suatu produk itu harus gambarnya itu menarik. Berarti harus ada apa? Gambar, profil, logo, video, gambar outdoor, indoor itu bisa dimasukkan dan juga artikel. Nanti ya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk cara mengoptimasinya. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Itu poin yang ketiga. Nah, sekarang poin yang keempat, sarana interaksi dengan konsumen. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa melakukan komunikasi langsung lewat kontak yang disediakan oleh kita sebagai pemilik usaha. Atau dari sisi konsumen itu bisa langsung menghubungi kita di nomor yang tertera. Alat promosi gratis. Oh, ini sudah tentu. Kalau Google Profil Bisnis itu gratis. Jadi ketika Anda daftar tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Tinggal Anda itu
mengoptimasinya, bagaimana caranya toko kalian bisa dijangkau dan ketika dimasukkan kata kunci atau keyword itu langsung muncul di page awal. Yang terakhir, analisis bisnis. Analisis bisnis ini berbicara tentang data. Karena itu di Google Profile Business ada tempat khusus untuk pemilik atau dashboard. Di situ bisa dilihat data, mulai dari data yang melihat berapa, terus engagementnya berapa, interaksinya berapa, leads-nya berapa, bahkan sampai produk yang terjual itu bisa dilihat. Nah, dari data tersebut kalian itu bisa mengulangi strategi yang sudah dilakukan atau mengupgrade atau meningkatkan strategi selanjutnya. Jelas tentang fungsi? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Oh, berarti udah jelas. Oke. Berarti ketika nanti kalian mengisi sudah jangan berpikir lagi. Soalnya nanti ada isian nih. Nih, dari segi manfaat itu ada dua secara garis besar. Yang pertama untuk pemilik usaha, yang kedua untuk pelanggan. Kira-kira untuk pemilik usaha apa? Iya, keuntungannya apa? Dapat dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang. Terus pengalaman apa? Coba pengalaman apa? Pengalaman berbelanja kah, menjual kah, berkomunikasi kah? Usaha. Pengalaman usaha. Terus masih ada? Hah? Mendapat uang? Oh iya jelas, itu tujuan utama dari kita melakukan suatu usaha. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi, manfaat untuk pemilik usaha itu meningkatkan kepercayaan dari calon customer atau calon pembeli. Karena melihat apa? Yang pertama melihat kelengkapan informasi, yang kedua melihat ratingnya bagus, yang ketiga si produknya menarik, harganya murah. Nah, itu kan jadi salah satu faktor sebagai untuk menunjang kepercayaan pelanggan. Yang kedua, menarik lebih banyak pelanggan lokal, tadi sudah disebutkan. Terus gratis, ini sudah dibahas juga, membantu usaha bersaing secara digital. Nah, kan tadi yang pertama lokal, terus bertransformasi ke digital. Jadi, sekarang kan kemajuan digital begitu pesat ya. Bagaimanapun kita sebagai pemilik usaha harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Yaitu dengan cara melakukan digitalisasi. Itu dari semua aspek, baik itu usaha, ya pendidikan pun sama. Kan sekarang harus ada digitalisasi untuk pembelajaran. Kan dulu ngisi ya ngutret, sekarang kan bisa di Google Form, bisa pakai platform media pembelajaran digital, itu bisa. Dari sisi pelanggan mau ditampilkan, mau nebak? Oke, tuh. Ya, dari sisi pelanggan lebih mudah menemukan. Nah, tadi udah ya disebutkan. Jadi ketika kita mau mencari suatu barang, itu kita tinggal ngetik aja di Google. Nanti akan muncul hasil pencariannya. Mendapatkan informasi secara cepat, jelas. Pada awalnya kalau offline kita harus datang ke situ langsung. Nah, ketika sudah online, kita tinggal nanya aja lewat telepon, lewat chatting. Oh, ini barangnya masih ada atau tidak? Ini produknya spesifikasinya seperti apa? Keunggulan dengan produk lain itu bagaimana? Itu. Bisa langsung menghubungi, udah jelas. Lanjut? Atau mau ngisi dulu ujian? Nah, sekarang relevansi. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa? Yang tadi saya utarakan itu sudah mewakili relevansi atau tidak? Sudah. Salah satunya? Apa? Coba. Ayo sebutkan. Jangan bisik-bisik. Lebih Lebih mudah? Lebih mudah
dan Hmm. iya, Mengenaun? memesan Sesuatu. Oke, memesan produk ya. Ya, Fitri silakan. Apa barusan? Ah? Memuat informasi berarti ya. Informasi mengenai usaha kita. Oke, kita lihat lengkapnya seperti apa. Nah, ini informasi barusan sudah mendorong perekonomian lokal. Nah, ini digitalisasi pemasaran itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, terutama untuk UMKM ya. Dulu saya juga pernah jualan pupuk pertanian, itu lewat digital semua. Alhamdulillah dari penjualan kalau offline itu katakanlah 1-2, kalau di online kan bisa banyak sampai dus-dusan. Meningkatkan kepercayaan konsumen tadi udah dibahas dari segi rating, terus tampilan produk, kelengkapan informasi, harga dan lain sebagainya. Mendukung gaya hidup ini sudah, meningkatkan efisiensi tadi juga sudah, yaitu kita tidak perlu lagi datang langsung, tinggal klik searching langsung. Nah, pemaparan materi itu sudah. Kita nanti lanjut setelah ini ke langsung praktek pembuatan Google Profile Business. Akan tetapi ini ada 4 warna, jadi kalian harus milih 1 warna. Silahkan. Per orang ini individu, kalian pilih warna apa? Hijau. Hijau. Tulis ya, awas tulis. Di buku tulis. Kamu? Biru. Kuning. Yang lain tulis sesuai dengan pilihan warna. Nanti dicek. Sudah dipilih? Awas jangan nanti ketika lihat pertanyaan baru milih. Nah, ini yang milih warna kuning, pertanyaannya seperti ini. Oke, untuk linknya saya kirim di grup ya. Yang warna ungu itu pertanyaannya sesuai warna. Kalau kalian pilih warna hijau berarti ngejawabnya itu sesuai dengan warna hijau, sesuai dengan pertanyaan. Ya, tinggal komentar itu sesuai warna. Ini kan ada tuh, tinggal klik komentar. Nah, itu jawabannya di situ kalian. Nanti bakal kelihatan semua. Nanti saya cek. kasih nama. Ya, kasih nama itu. Nah, itu udah ada tuh. Udah ada yang masuk. Depi Novita. Untuk pelaku usaha yang kita miliki dapat dikenal lebih banyak orang. Untuk pelanggan dapat lebih mudah menemukan alamat atau lokasi. Oke. Yang lain, Witri nih udah masuk. 1 menit lagi ya. Kita lanjut ke pembuatan Google Profile Bisnisnya langsung. Oke, kita lanjut ya ke pembuatan Google Profile Bisnisnya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya sebetulnya kalian juga pasti akan bisa ya nanti ketika praktek, karena kan ini tinggal mengikuti tahapan-tahapannya aja, step by stepnya. Nah, ini yang pertama, itu kalian harus membuka laman bisnis.google.com. Klik itu, nanti akan muncul tayangannya seperti ini, kalau sudah login. Lanjut, konfirmasi lokasi. Nah, ini penginputan alamat. Ini menentukan titik lokasi. Nah, seperti ini kan saya lokasinya itu di dekat Desa Cimahi, lapangan bola Desa Cimahi. Itu bisa disesuaikan tergantung lokasi toko kita di mana.
Sesuaikan yang ini bisa ya atau tidak, apakah kita menggunakan layanan lokal atau tidak. Kalau ya klik ya, kalau tidak pilih tidak. Lanjut, ini untuk verifikasi masukkan nomor telepon. Ini harus yang aktif. Karena nanti untuk kode verifikasinya akan masuk ke SMS. Nah, ini untuk pengaturan jam kerjanya silakan disesuaikan. Ini deskripsi. Setelah itu lanjut ke menambahkan gambar, foto dan video. Ini di sini bisa. Nah, ini tampilan untuk dashboardnya. Karena ini belum diverifikasi, jadi tampilannya akan seperti ini. Namun kita bisa melakukan editing, menambahkan gambar atau informasi yang lain sebelum diverifikasi. Lanjut kita ke kerja kelompok sekarang. Nah, untuk kerja kelompok ini ada 4 poin yang perlu dikerjakan. Yang pertama, membuat akun Google Profil Bisnis. Yang kedua, mengisi data seperti barusan yang ditampilkan, itu datanya kan tinggal isi-isi, nama, alamat, nomor handphone dan lain sebagainya. Mengunggah foto atau logo bisnis dan mengelola postingan minimal 1. Itu tugasnya. Silakan. Untuk pembuatannya bisa di handphone. Kalian kan punya email, udah punya ya di handphone ya, email Google. Nah, tinggal langsung tadi ikuti laman business.google.com. Coba satu aja per kelompok, ini 1 handphonenya. Siapa yang mau ngebuatnya? Nanti diskusi. Oh, ini tahapan ini harus ini. Ini 1, ini 1, ini 1. Silakan. Di Google Chrome buka Google Chrome, lalu pilih Google Business. Nah, itu ya untuk tugas kelompoknya. Bagaimana, sudah beres? Sudah. Oke. Nah, sekarang siapa atau kelompok mana yang mau menunjukkan hasil daripada pembuatan Google Profil Bisnisnya? Silakan. Oke, kelompok 1 ya. Silakan maju. Kelompok 1. Oke, maju semua ya. Dengan para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan Google Business. Nama bisnis Bengkel Selatan, lokasi Cafe Data Buah. Alamat yang bisa dihubungi, alamat kontak yang bisa dihubungi 085 603 638 936. Keunggulan dari bisnis kami: spare part lengkap, harga terjangkau, pelayanan ramah, pelayanan maksimal. Untuk mengunjungi secara online, Anda bisa mengetik kata kunci Bengkel Selatan di Google pencarian. Oke. Mungkin itu cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Go kelompok 1. Oke, bagus ya untuk pemaparannya, dan mungkin nanti untuk hasil visual daripada pembuatannya bisa diperlihatkan ya tiap kelompok. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, untuk refleksinya silakan kalian isi di form yang sudah saya kirim di WhatsApp, di grup. Silakan dibuka grupnya. Oke, sudah. Sesudah mengisi itu, sekarang sudah berakhir untuk pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan ilmu yang kita dapat supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
sebelum bubar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin lagi oleh ketua kelas ya. Silakan. Duduk siap, duduk pulang, baiknya kita berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.